tentang apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Belum tahu sepertinya. Oke, kita akan perubahan wujud zat. Kalau yang kemarin kita belajar apa? Kemarin yang ada 3. Oh, kayaknya belum semangat. Kita kayaknya harus nyanyi dulu ini biar semangat, ya nggak sih? Iya. Oke, kita nyanyi dulu Garuda Pancasila. Sudah hafal semua lagunya? Boleh berdiri dulu semuanya. Yang pertama ada apa wujud zat? Ada zat padat, zat cair, dan gas. Kalau zat padat sifatnya apa kemarin? Volumenya tetap, terus bentuknya tetap dan partikelnya. Oke, berarti masih ingat ya? Berarti kita bisa dong lanjut ke materi yang selanjutnya. Zat. Kemarin kita sudah belajar wujud zat dan sifatnya. Sekarang kita mau belajar tentang perubahan wujud zat. Jadi zat yang kita tahu 3 tadi ini ternyata tuh bisa berubah loh. Dari padat ini bisa berubah ke cair, bisa berubah ke gas. Kita nanti bisa tahu apa ya sebutannya buat zat-zat ini kalau sudah berubah. Gue akan baca tujuan pembelajarannya dulu. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui tayangan video peserta didik dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan wujud zat. Kemudian yang kedua, melalui aktivitas eksperimen peserta didik dapat menyimpulkan proses perubahan wujud zat. Dan yang ketiga, melalui asesmen peserta didik mampu mengkategorikan perubahan wujud zat. Itu tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Nah, sekarang ibu mau nanya, pernah lihat ibunya masak air nggak? Air itu kalau dimasak lama-kelamaan akan apa yang terjadi? Mendidih. Nah, kalau mendidih apa yang keluar? Ketika dipanaskan mendidihnya itu jadi Oke. Kira-kira perubahan wujudnya apa? Kalau dari air menjadi uap, kira-kira apa? Ada yang mau tahu? Air ke gas. Padat menjadi air. Belum tahu ya? Belum tahu ya? Oh, belum tahu. Karena kita memang belum belajar perubahannya. Jadi kita belum tahu apa sih namanya kalau dari air itu zat padat atau zat cair?
nonton video dulu ya. Siapa tahu nanti habis nonton video ini kita jadi tahu apa ya namanya kalau dari cair menjadi gas. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Siang-siang memang paling enak minum es. Iya, rasanya segar sekali. Ini di dalam gelasku ada 4 es. Kalau punya kamu berapa, Elo? Kalau punya aku, cuma 3 esnya. Kalian sekarang minum apa itu? Ini es jus buah ya. Enak sekali. Iya, segar ya. Loh ya, ini es kok semakin kecil. Iya, punyaku esnya juga semakin kecil ya. Itu berarti esnya mencair. Karena es adalah air yang menjadi padat akibat suhu yang dingin. Lama-kelamaan, es di air menyebabkan suhu dinginnya berkurang. Dan akhirnya, es itu menjadi air. Mencair itu apa ya? Mencair itu perubahan dari yang padat lalu berubah menjadi cair. Seperti es berubah menjadi air. Itu namanya perubahan wujud. Di sekitar kita ada beberapa macam perubahan wujud. Apa saja ya? Pertama, menguap, yaitu kondisi air yang menjadi udara. Ini bisa terjadi jika air terkena panas secara terus-menerus. Contohnya apa ya? Contohnya, air laut yang terkena sinar matahari. Air tersebut akan menguap lalu berubah menjadi awan. Contohnya yang lain ya? Contohnya yang lain adalah ketika ibu memasak air. Air yang dimasukkan akan berkurang karena panas api kompor membuat air mendidih dan menguap. Lalu, ada lagi namanya menyublim. Itu perubahan benda padat menjadi udara. Contohnya, kapur barus. Ada juga mengkristal. Mengkristal itu perubahan wujud dari gas atau udara menjadi padat. Contohnya, satunya salju. Lalu perubahan wujud selanjutnya adalah mengembun. Contohnya adalah kabut pagi hari yang membuat runtuh basah karena udara atau gas berubah menjadi benda cair. Terus, kok air bisa menjadi es? Itu bagaimana ya? Itu karena air berada di suhu yang sangat dingin, sehingga lama-kelamaan akan menjadi es. Proses itu namanya membeku. Terus kok es di gelas tidak ada lagi? Bagaimana ya? Iya, Elo. Esnya sudah mencair semua, menjadi air. Makanya, semakin mencair esnya, kadang rasa manis minuman semakin berkurang karena jumlah airnya bertambah. Oh, begitu ya? Iya, Elo. Berarti jus buahmu sudah tidak manis. Tadi ketika air mendidih mengeluarkan gas, perubahan wujudnya namanya apa? Menguap. Terus kalau perubahan wujud yang lain ada apa aja? Menyublim, mengembun, mencair, membeku. Ya, apa sih namanya? Nah, kita bahas lagi kalau masih belum paham ya. Perubahan wujud zat itu ada mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Jadi ada berapa? Ada 6. Mencair. Apa itu tadi mencair? Perubahan dari padat menjadi cair.
dipanaskan, kemudian mendidih, lama-kelamaan akan menjadi uap atau gas. Oke. Selanjutnya ada perubahan tentang mengembun. Mengembun itu dari apa menjadi apa? Selanjutnya ada menyumblim, dari padat menjadi cair. Contohnya saat kapur barus diletakkan di lemari, tadi yang tadinya besar lama-kelamaan menjadi kecil. Kemudian ada mengkristal, dari gas menjadi padat. Contohnya pada saat salju. Belum pernah salju sih ya di sini ya. Iya, jadi ternyata yang berubah jadi salju itu bukan airnya, tapi udaranya. Udara yang ada di lingkungan sekitarnya itu berubah menjadi padat. Jadilah dia salju dan disebut dengan perubahan mengkristal. Oke, dari perubahan wujud tadi, yang keenam ada 6 tadi, itu tuh dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada 3. Yang pertama ada suhu, tekanan, waktu. Oke, suhu. Jadi kalau misalnya air dipanaskan itu berarti suhunya naik ya. Karena dipanaskan makanya dia airnya yang tadinya cair berubah menjadi gas. Kemudian karena tekanan, misalnya ditekan dengan kuat, yang tadinya padat jadi hancur, dia menjadi lebur. Oke, terus karena waktu misalnya kayak ditaruh di dalam kulkas, air yang tadinya cair ditaruh di dalam kulkas dengan waktu yang lama berubah menjadi benda padat yang perubahannya disebut membeku. Jadi ada 3, jangan lupa apa faktor yang menyebabkan perubahan wujud zat. Ada 3, suhu, tekanan, dan waktu. Ini jadi tadi sudah terjawab ya. Kira-kira perubahan wujud apa yang terjadi saat air mendidih? Apa yang menyebabkan air menguap? Karena panas. Karena dipanaskan. Oke. Kalau kita sudah tahu apa aja perubahan wujudnya, terus kira-kira sekarang kita mau ngapain? Kita mau ngamatin langsung perubahan wujud yang terjadi. Kira-kira bagaimana sih prosesnya ya? Kemarin sudah Ibu bagikan kelompoknya? Sudah Ibu bagi kelompoknya. Kelompok 1 tentang apa? Mengkristal. Kelompok 2? Cair. Kelompok 3? Kelompok 4? Oke, boleh perwakilan kelompoknya berdiri. Kita mau ambil alat dan bahannya. Oke, boleh kesini. Ini untuk kelompok 1 ada apa aja ini bahannya? Ada kapur barus, ada lilin,
Nanti ketika sudah langkah percobaannya sudah dilakukan, nanti hasil percobaannya ditulis ya. Misalnya kalau misalnya mencair, tadi hasil percobaannya apa? Kamu memanaskan margarin yang dipanaskan lama-kelamaan akan mencair. Terus kesimpulannya apa? Tulis perubahan wujudnya disebut apa ya. Terus nanti di bawah LKPD juga ada tugas yang nanti dikerjakan satu kelompok. Ini ada nomor 1. Lihat panahnya nomor 1. Panahnya nomor 1 dari apa ke apa? Dari cair ke padat. Kalau dari cair menjadi padat, perubahan wujudnya namanya apa? Berarti nomor 1 jawabnya nomor 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Oke, ibu bagikan dulu LKPD-nya. Ini juga ada bahan ajar yang bisa kalian lihat kalau misalkan nanti kira-kira mengkristal itu perubahan wujud dari apa menjadi apa ya. Nanti ada di bahan ajar ini, silakan kalian baca ya. Di bahan ajarnya kamu apa ini? Mengkristal. Perwakilan kelompoknya boleh maju ke depan yang ngambil alat tadi. Kamu aja, kamu udah nangis di depan, gak apa-apa. Gak apa-apa. Mengembun, ini LKPD-nya. Ini bahan ajarnya. Ini punya kopi udah gak? Punya kopi ini. Terus, siapa hasilnya? Boleh dulu, yang udah dapat. Mencair. Ini yang bahan ajarnya. Silakan diikuti. Langkah percobaan yang nomor 1 disuruh apa? Coba dibaca nomor 1. Beda-beda kan setiap kelompok ya? Coba aja. Hati-hati ya. Yang belum dapat korek tunggu sebentar. Itu boleh dihidupkan kelompoknya Queen. Sudah? Oke, sendoknya dipegang, pakai tisu. Airnya, silakan dibuangnya. Dikit saja. Di langkah percobaannya apa dulu? Diambil pakai sendok. Cuma diambil sendok. Coba gimana? Dingin ya? Ya.
berwujud dari apa menjadi apa? Dari gas menjadi cair. Dari gas menjadi cair. Ini dibaca nak, ini dibuka nak. Ini ada nih. Mana Bun? Nih, dari gas menjadi cair. Sambil diisi ya KPD-nya ya. Kalau yang sudah selesai. Boleh dibagi tugas LKPD-nya, yang nulis LKPD siapa, yang ngamatin siapa, sama nanti yang maju ke depan presentasiin siapa. Sudah ditentukan dari sekarang ya. Coba yang ini dibuka. Oh, sudah ada ya kristalnya ternyata. Coba taruh lagi, taruh lagi. Nih teman-teman, punyanya kelompok 1 yang kristal tuh sudah jadi dia kristalnya. Seperti ini kristalnya. Berarti kalau sudah ada kristalnya boleh dimatikan lilinnya. Apakah semuanya sudah berhasil? Kalau sudah berhasil, peralatannya boleh ditaruh di depan. Boleh ditaruh di depan. Boleh ditaruh di depan. Di depan mejanya masing-masing. Taruh di depan meja masing-masing. Nah, biar nggak ada ganggu yang lagi nulis ya. Itu gelasnya juga ditaruh di depan sini ya. Apa Papi? Biar nggak ganggu yang lagi nulis. Kayak dingin ya. Apa? Dingin kayaknya. Ini karena ada es batunya dia tuh langsung membeku. Sudah diisi semua KPD-nya. Udah selesai isi KPD-nya? Belum. Sudah. Yang sudah selesai boleh. Yang mau maju presentasi ke depan. Boleh. Udah siap? Sudah. Enggak.
break. Kita pendinginan karena udah capek kan habis pengamatan, habis deg-degan main api ya nggak? Deg-degan nggak main api? Ya. Kita mau pendinginan. Korangnya satu lagi mana? Sudah. Alat-alatnya biar aja di depan meja. Apa? Nomor berapa? 6. Mana sih saya sudah 12 menjadi. Iya, percobaan kelompoknya kaki mengkristal. Ya. Iya, nanti ibu kasih tahu ya di depan ngomongnya apa aja. Sudah selesai semua belum? Kita mau ice breaking ini. Coba dulu. Coba gantian. Coba tidak nomor 2.
beberapa saat kembali apa yang sebelumnya percobaan takut garis yang dipanaskan lama-kelamaan akan menguap dan uap itu akan terkena udara dingin dari es maka akan berubah menjadi air. Dan zat yang terkena suhu dingin akan perubahan menjadi padat. Peristiwa ini disebut penistaan. Oke, kelompok lain gimana? Ada yang mau ditanyain ya? Jadi tadi kelompok 1 percobaannya tentang mengkristal. Tadi Ibu udah tunjukin kan kristalnya, kalian sudah lihat? Iya, jadi vakum barus yang dipanaskan itu menjadi menguap. Uapnya naik kena si udara dari es yang ada di atas kalengnya tadi. Ya, kena udara dingin makanya uapnya berubah menjadi kristal. Ada yang mau ditanyain? Cukup? Cukup. Oke, silakan ditutup kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2. Sini yang lagi. Oh iya, yang lagi boleh. Satu sana satu sini. Oke, silakan kayak tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 pengamatannya tentang apa, teman-teman? Mencairkan margarin. Margarinnya tadi benda padat. Kemudian dipanaskan menjadi mencair. Perubahan wujudnya namanya apa? Mencair. Terjadi mencair tadi? Iya. Teman-teman ada yang mau nanya nggak? Tidak. Nggak ada yang mau nanya. Tadi sendoknya pas dipegang panas apa enggak? Coba tanya. Sendoknya pas dipegang panas nggak? Enggak. Karena dipegangnya pakai tisu. Beneran kalian mau nanya? Cukup? Sudah jelas ya? Kalau mencair itu perubahan wujud dari padat menjadi gas. Mencair. Perubahan wujud dari padat menjadi cair. Silakan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok berapa? 3. Silakan maju kelompok 3. Dibuka dengan salam, sebutkan kelompok siapa, percobaannya apa, langkah percobaannya bagaimana, hasilnya dan kesimpulannya. Halo. Kalau ada temannya yang di depan harus dihargai dengan cara didengarkan ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran kan suaranya? Tidak. Yang keras dong. Perubahan wujud penghubung. Dalam percobaan masukkan es ke dalam gelas. Isi gelas dengan air secukupnya. Ternyata yang terjadi di luar gelas. Hasil percobaan ini es menjadi gelas air karena permukaan akan menimbulkan timbul pada permukaan gelas. Sebenarnya zat gelas atau dalam yang ada di atas bisa menimbulkan
luarnya, di luar gelas. Nah, itu namanya mengembun. Dari gas. Gasnya apa? Gasnya udara yang ada di sekeliling kita. Udara ini kena dingin, kena suhu dingin dari dalam es yang ada di dalam gelas. Nah, itu gasnya berubah menjadi cair. Dinamakan mengembun. Jadi, air yang ada di pinggir gelas itu bukan air dari dalam gelas yang keluar, ya, tapi air dari udara yang ada di lingkungan sekitar berubah menjadi air. Jelas? Beneran gak ada yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup. Silakan ditutup, Nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok terakhir, kelompok 4, silahkan. Gambar tentang apa kelompok 4? Hati-hati ya, Nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 4, perubahan wujud menguap. Tanpa percobaan hidupkan biji, tuangkan air ke sendok. Pegang sendok menggunakan siku, letakkan sendok di atas biji. Amatilah apa yang terjadi pada air. Hasil percobaan, air yang dipanaskan lama-kelamaan akan mendidih dan mengeluarkan uap. Kesimpulan, zat cair yang dipanaskan akan menjadi gas. Peristiwa ini disebut